Kopi itu sebetulnya nggak bagus buat mata. Iya. Kenapa Pak? Kelilipan. Oh gitu Pak. Kalau Bahaya menurut Pak saya- ya? Kalau saya cobain aja, taruh kopi di mata, pasti perih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dari S3 IF Universitas Trisakti. Kita ingin berbincang-bincang dengan senior kita, Bapak Dr. Puspa Hadi Bunyamin. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar baik, sehat, berkat semur jengkol. Itu di belakang ada apa Pak? Ada ke pantai. Oh. Makan semur jengkol di pinggir pantai. Iya, mantap Pak. Kalau bisa Bapak memperkenalkan terkait dengan pendidikan dan karir Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yoto. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Selamat pagi, dan Pak. saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau bicara mengenai riwayat hidup tuh sedih. Tapi karena ini ditanya ya harus dijawab. Iya. SD saya di satu SD kampung di Jalan Halimun, sekarang masuk Jakarta Selatan. Oh, S itu SD, Ya. SR dulu namanya. iya Pak. SMP dan SMA saya di SMP SMA Kanisius Jakarta. Iya. S1 saya di Fakultas Ekonomi Trisakti jurusan akuntansi. Iya. S2 saya di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dan S3 saya dari IEF Universitas Trisakti, angkatan pertama. Wah, luar biasa Pak ya. Benar-benar senior ya Pak ya. Luar biasa dan biasa Di luar. Iya. Terus perjalanan karirnya gimana Pak? Karier saya berkecimpung dalam bidang peternakan kuda, peternakan. Jauh banget, Pak. Iya, manajemen peternakan kuda, peternakan sapi dan peternakan domba. Iya. Kemudian saya berkecimpung dalam bidang pabrikasi batu, pabrikasi elektronik, kemudian pabrikasi kemasan kosmetik. Oh, berarti diborong semua ya Pak ya? Iya, Dari yang hidup sama yang mati ya Pak ya? betul. Iya. Segala bisa. Jadi kalau orang Betawi bilang palu gada, Iya, apa lu minta, lu gada. gua ada. Ya. Gitu. Kemudian terakhir saya pegang keuangan dari satu perusahaan yang terletak di Cayman Island di Karibia. Terus saya pensiun dari situ dan oh ya, dari tahun 73 saya berkecimpung khusus dalam bidang konsultasi, ilmu akuntansi dan Iya. ilmu perpajakan. Tetapi ini perpajakan konvensional. Iya Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terus kalau waktu kuliah di S3IF, apakah nggak insaf Pak terkait dengan perpajakan konvensional ke syariah? Ya. Terus terang Pak Yoto ini, saya masuk IEF Trisakti angkatan pertama Iya. dengan pertanyaan besar Iya. di dalam kepala. Sebesar apa tuh Pak? Ya, Sebesar apa Pak kalau boleh tahu Pak? sebesar ini kira-kira. Oh gitu. Itu kepingin tahu Iya Pak. apa sih ini ilmu syariah ini. Iya. Terus saya diberi jaket oleh Profesor Sofyan, Iya. dan jaket itu yang saya pakai sampai dengan sekarang, Iya. warnanya coklat muda ya. Itu memberikan inspirasi pada saya tentang ilmu syariah. Iya Pak. Jadi saya masuk 2005 Iya. karena kepengen tahu. Masih murah Pak ya? 2000 dapat 5 ya Pak ya? Iya, 2000 dapat 5. Iya. Itu enak sekali. Iya. Dan bisa dicicil selama kuliah. Iya. Waktu itu siswanya hanya mungkin sekitar 8 ya Iya. dimulainya. Terus selama kuliah itu nol, nggak ngerti sama sekali. Iya. Apalagi yang itu yang Bapak bilang ya, Iya, saya biasa Pak. iya. Di dalam dan
biasa juga di luar. Biasa di dalam. Jadi mahasiswanya orang dalam negeri, Iya. pengajarnya banyak dari luar negeri ya Pak ya? Iya. Iya benar. 80% luar negeri, yang 20% orang Indonesia. Jadi bisa dibayangkan pada saat itu kita nggak punya itu dosen-dosen ilmu syariah, Iya Pak. ekonomi syariah ya. Kemudian saya diberi input oleh Pak Profesor Sofyan bahwasanya ekonomi syariah itu akan menjadi suatu disiplin ilmu baru. Iya. Di mana ekonomi itu akan mempunyai warna baru Iya. dengan syariah ini. Kemudian saya tanya, ilmu baru semacam apa Pak? Yuk ikut aja, gitu Iya. kuliahnya. Ternyata itu 2,5 tahun kuliahnya dalam bahasa Inggris. Jadi berarti kita waktu itu punya 2 atau 3 orang Iya. yang mahasiswa asing, sehingga kuliah kita penuh dalam bahasa Inggris. PR dalam bahasa Pak, maksudnya Inggris. di sini belajar bahasa Inggris, Bapak S3 syariah cuman belajar bahasa Inggris atau belajar syariahnya dengan menggunakan bahasa Inggris Pak itu Pak? Ya, jadi belajar syariah tapi disampaikan oleh dosen dalam bahasa Inggris karena dosennya Dari luar semua dari Pak luar, ya? Iya. dari luar negeri. Tapi yang kuliah dari dalam semua Pak? Yang kuliah dari dalam ada sekitar 7 apa 8 orang, iya, Pak. yang 2 atau 3 itu asing. Iya. Asing itu ada yang dari India, ada yang dari Amerika, ada yang dari mana ya. Yang dari Amerika lucu, namanya Aaron. Aaron itu orang Yahudi, jadi dia belajar Islam. Namanya Harun ya kalau di dalam Islamnya. Tapi dia mempertahankan nama aslinya, Aaron namanya. Iya. Terus selama belajar itu setengah bingung, setengah kepengen tahu, dan sempat putus asa. Jadi pada tahun sekitar 2008 apa 2009, saya minta cuti sekolah Iya. karena kepengen baca lainnya. Iya. Terus Pak Sofyan bilang sama saya, Iya. nanti mau bikin tesis disertasi apa? Saya bilang saya mau kualitatif. Iya. Kualitatif you mesti riset sepenuhnya. Karena you orang yang pertama akan kualitatif di Iya. Saya bilang, saya coba aja Pak. Nah, kualitatif lah. Jadi saya lulus tahun 2015. Iya. Yang 2 tahun itu penuh saya ngelang-ngelang nyari data dari pesantren-pesantren dan ahli-ahli agama di seluruh Jawa. Nah itulah pengalaman yang saya bilang pahit ya. Iya. Pahit dalam arti kata sedih. Karena apa? Tidur di pesantren, makan seadanya gitu ya. Nggak pernah pulang, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, begitu kira-kira. Itulah yang sedih. Nah waktu dinyatakan lulus uji terbuka dulu. Sekarang masih uji terbuka ya Pak? Ada Pak. Nah itu baru rasanya seperti orang lepas dari belenggu. Iya. Tapi dengan ilmu yang juga tidak bisa full. Karena apa yang didapat kita mesti mengolahnya lagi sendiri. Nggak bisa kayak... Jadi seperti orang Pak ya, bukan dikasih ikan tapi kailnya Pak ya? Iya. Nah ini cukup menarik nih Pak ya. Benar. Jadi tadi kan Bapak bilang Bapak bikin disertasi, kalau nggak salah disertasi Bapak kan terkait dengan pajak ya? Pajak. Dalam perspektif Islam ya Pak ya? Iya benar. Nah kemudian Bapak juga berkecimpung di konsultan pajak ya kalau nggak salah ya? Betul. Nah kalau boleh tahu Pak, mumpung langsung dari narasumbernya, apalagi Bapak di angkatan pertama di EF, mungkin Bapak bisa menceritakan terkait sejarah perkembangan pajak dan zakat di dunia Pak? Iya. Jadi apakah ini saya kaitkan di dunia maupun di Indonesia ya? Di dunia dulu Pak. Dunia dulu, Iya. baik. Jadi begini, menurut catatan sejarah yang saya baca, Iya. itu memang zakat diperkenalkan khusus oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di dunia ini yang benar adalah zakat. Iya. Tapi itu hanya diperkenalkan untuk
orang yang beragama Islam, jadi Muslim. Iya. Di luar itu, andai kata ada yang di luar Muslim, maka dikenakannya pajak. Jadi pajak itu diterapkan sudah dari zaman Nabi Iya. terhadap orang yang non-Islam. Jadi berarti kalau kita mau mempelajari zakat, kita juga nggak bisa melepaskan diri dari pajak. Iya. Karena di dunia ini kan bukan hanya orang Islam, tapi banyak yang non-Islam. Nah, kalau ini dipadukan di dalam bentuk zakat dan pajak dalam konteks untuk kepentingan negara, maka yang pertama sekali memasukkan unsur pajak dan zakat itu di dalam satu paket itu Malaysia. Kalau boleh Pak, saya potong Pak. Mungkin itu ada kaitannya dengan pengertian Islam berkembang sesuai dengan zaman. Itu maksudnya gimana Pak dengan masalah ini Pak? Inilah dinamika yang ada di dalam agama Islam. Dalam mana agama Islam itu agama yang terakhir. Jadi dia memadukan semua apa yang menjadi input. Tapi ini kita tidak tahu ya, pada zaman Nabi itu dia memikirkan ini tuh dengan jalan pikirannya dia. Contoh begini, misalnya perjanjian lama. Perjanjian lama itu menyebutkan bahwasanya yang disebut pungutan untuk agama itu 10%. Jadi disebut perpuluhan. Artinya 10% dari apa yang dia terima itu diserahkan pada sinagog. Zaman itu zaman sinagog ya, belum ada gereja. Sinagog sebagai baitullah ya, bait Allah. Adanya di Yerusalem itu. Kemudian berkembangnya umat yang non-Islam ini, kita lihat ada dari Cina, ada dari mana, pokoknya tumplek-blek begitu. Nah, rupanya Nabi besar kita itu mempunyai pandangan yang luas mengenai masalah perpajakan ini, tapi dia memandangnya dari perspektif beda. Bukan dari sudut pajak, tapi dari sudut zakat. Zakat itu kalau nggak salah untuk yang 8 asnaf itu ya Pak ya? Iya. Iya. Cuman memang pada saat itu zakat diterapkan untuk 8 golongan itu. Cuman 8 golongan ini kan sekarang sudah berkembang ya Pak? Udah berkembang. Iya. Karena itu 1600 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. Jadi sekarang para pemikir mengenai Islam, khususnya yang mengupas mengenai zakat, itu sudah mulai berpikir untuk mensinkronisasikan antara zakat dengan pajak. Nah ini sekarang masuk sini Pak, iya. Pas ke pertanyaan ketiga nih Pak. Bagaimana kaitan sejarah dan perkembangan dari pajak di Indonesia, serta kapan tuh di Indonesia dikembangkan bahwa zakat itu sebagai pengurang pajak? Ya. Silakan Jadi begini Pak Yoto, itu peristiwa ini berasal dari cerita zaman dulu yang disebut sebagai cerita kerajaan. Iya Pak. Jadi suatu masyarakat itu terbentuk akibat dari adanya suatu keinginan untuk bersatu. Iya Pak. Keinginan untuk bersatu ini membagilah dia. Oh. Yang satu suruh ngurus air. Iya. Yang satu suruh ngurus spesialisasi keamanan. ya Pak ya? Iya. Spesialisasi ya. Betul. Iya. Yang satu ngurus duitnya, satu ngurus ini, ngurus ini. Nah, ini tadi. Iya Pak. Kalau nanti diterjemahkan di dalam provinsi Iya Pak. maupun pusat itu menteri ataupun kepala dinas. Iya. Nah, ini kerjanya kan 24 jam. Iya betul. Termasuk si bos. Iya. Bosnya ini ahli dalam kanuragan, sehingga dia secara keamanan bisa melindungi warganya. Iya. Nah, carinya makan dari mana nih orang ini? Misalnya orang yang jaga malam, dia malam kerja, siang tidur. Iya. Lah kapan macul? Betul. Ya. Jadi semuanya
bersepakat untuk menyatukan Iya. uang untuk disampaikan kepada si orang-orang yang berfungsi tadi. Iya. Nah, ada juga yang berbentuk barang. Iya. Jadi nanti ada yang namanya upeti, ada yang namanya apa ya. Nah, kalau kita nonton film-film tentang zaman dulu itu upeti ya untuk kerajaan. Untuk yang kecil misalnya untuk kelurahan, itu istilahnya di Jakarta namanya bek tuh lurah. Itu ada gerobak yang keliling, ngumpulin, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih telur, ada yang ngasih bebek, ada yang ngasih buah ya. Nah itu semua diberikan kepada pejabat-pejabat yang nggak bisa bekerja itu, karena dia nggak bisa menghasilkan uang untuk keluarganya. Nah, dia dapat sumbangan tadi itu. Nah inilah menjadi bibit dari pungutan yang kemudian dinamakan pajak. Itu di Indonesia. Iya. Nah, bagaimana dengan di luar negeri? Di luar negeri ya ada Hansa ya dan sebagainya, itu kan semuanya memungut uang. Iya. Kalau kita mengambil perjanjian lama itu orang bawa bebek 100, pulangnya tinggal 3, berarti 97 laku. Nah, dibayarlah pajak. Seperti kita ketahui bahwa salah satu dari rasulnya Kristus itu berasal dari orang pajak itu, pemungut pajak. Jadi berarti ada suatu sejarah, ada latar belakang. Historisnya jelas ya Pak ya? Historisnya jelas. Untuk kemaslahatan ya sebenarnya Iya, Pak ya? benar. Jadi yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini, Pak Yoto, itu adalah suatu sumbangan yang sifatnya sukarela karena dia merasa dilindungi. Dia keamanan dilindungi, air dia dapat dan supaya dia bisa bertani dengan damai. Cuman pada saat kita mengalami suatu proses perubahan dari kolonialisme Belanda ke Republik itu jalannya panjang. Itu dimulai dari etisi politik tahun 1911. Itu etisi politik bilang bahwasanya Belanda, yuk jangan cuman meras orang Indonesia aja, coba dikasih kesempatan untuk orang Indonesia berkembang. Nah, mulailah ada orang Indonesia yang sekolah tinggi, kedokteran, teknik dan sebagainya. Nah, dari situlah timbul suatu kesadaran bahwasanya pajak mesti ada. Nah, Belanda menerapkan belasteng ya. Belasteng itu pajak terjemahannya. Cuman pajak pada saat itu nggak sempet terlalu banyak diekspos sebagai suatu stadblad. Contoh, Bea Metrae itu tahun 1908 kalau saya nggak salah. Kemudian pajak penghasilan, tapi namanya dulu pajak pendapatan. Itu tahun 44. Pajak perseroan untuk company itu tahun 1925. Jadi boleh dikatakan sudah ada perubahan. Berarti bakatnya udah ada ya dari historis itu Pak? Udah ada, ada sejarahnya. Kemudian kalau misalnya zakat sebagai pengurang pajak, intinya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya, jadi ini dianut oleh Malaysia. Malaysia tuh berpendapat bahwasanya zakat itu bagian dari pajak. Atau zakat similar sama pajak. Indonesia nggak berani ke situ karena DPR waktu itu tidak berani mengambil suatu jalan pintas bahwa zakat adalah pajak. Jadi disebutlah zakat sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Tetapi ada kondisi-kondisinya. Kondisi apa? Kondisi bahwasanya suatu zakat harus diserahkan pada badan tertentu yang akan diakui sebagai biaya. Selebihnya nggak boleh. Terima kasih. Berarti badan yang resmi ya? Badan resmi. Pemerintah ya Pak? Benar. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kembali. Ngopi. Kayaknya saya dengar sesuatu Pak. Suara apa tuh Pak? Nggak tahu. Udaranya dingin lagi Pak. Ngopi dulu Pak. Nah, Pak silakan Pak. Berarti jangan ditonton aja Pak. Inilah yang dinamakan kopi IEF. Kopi IEF. Nikmat ya Pak ya? Nggak boleh pegang kupingnya. Terus lagi ngejewer lagi. Betul Pak. Aduh enak Pak. Jadi hangat Pak. Ini kopi Pak. Arabica. Arabica ya. Bapak suka kopi yang pahit atau yang manis Pak? Kopi itu sebetulnya nggak bagus buat mata. Kenapa Pak? Kelilipan. Oh gitu Pak. Bahaya Pak ya? Kalau saya cobain aja, taruh kopi di mata, pasti perih. Iya Pak.
Kalau boleh kita lanjutkan lagi Pak ya. Ya. Tadi kan dikaitkan dengan pajak dan zakat ya. Jadi menurut Bapak gimana kolaborasi yang baik antara pajak dan zakat Pak untuk pembangunan? Dan Baik. kalau bisa sekalian Bapak memberikan contoh negara yang berhasil melakukan kolaborasi keduanya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Negara yang mengkolaborasikan dua, tapi bentuknya twin, Ya, itu Malaysia. ya, Indonesia nggak rela untuk Pak. menyatukan zakat dengan pajak Ya. karena asnaf itu. iya Pak. Jadi berarti kita perlu perjuangan panjang untuk bisa menyatukan ini. Ya, Pada waktu riset saya, itu orang nggak ngerti pajak. Nggak ngerti pajak. iya Pak. Pajak itu apa juga nggak ngerti. Ya. Pokoknya yang penting duit masuk negara itu adalah pajak. Menyedihkan sekali. Jadi berarti kalau kita mau, istilah saya tuh sinergi ya, Iya Pak. mensinergikan antara zakat sama pajak, satu-satunya jalan yang bagus adalah menyetarakan keduanya. Oh, Artinya kalau orang bayar zakat berarti dianggap dia bayar pajak. iya Pak. Nah, kalau ini terjadi, kemudian uang masuk ke negara. Iya, terus? Negara yang mendistribusi. Iya, Nah, perlu suatu tatanan kepercayaan dari masyarakat pada negara Iya, iya. untuk mendistribusikan secara adil. dia percaya gimana Pak? Jadi begini, kan pemerintah kita begitulah kondisinya ya. Saya tidak usah cerita mengenai masalah itu, tapi kondisinya memang sulit Ya. pemerintah untuk dipercaya karena permasalahan-permasalahan tertentu. Iya, Nah, kalau ini kita gali dengan adanya suatu reformasi mengenai kejujuran, maka kita ambil tiga rumus. iya Pak. Apa aja tuh Pak? Rumusnya adalah adil, Iya, benar, iya, dan jujur. iya. Ini dari Adil, benar, dan jujur ya, Pak, ya? Ini dari Plato ya, Ya. dari Plato. Yang terakhir adalah dari Ranggawarsita. Iya, Ranggawarsita bilang harus wajar. iya, Jadi satu pajak untuk Indonesia, andai kata dia mau menyatukan ini, Iya, Pak. maka wajar itu menjadi penting. Iya. Seperti kita tahu Ranggawarsita itu kan filosof dan dia sastrawan dari zaman Mataram. Jadi sudah Islam. iya, Nah, dia menghembuskan nafas Islam ke dalam sistem waktu itu masih dinamakan upeti. iya, Kalau kita terjemahkan dalam zaman yang sekarang, berarti sepanjang pajak dan zakat itu dipungut dengan sinergi, maka beberapa peneliti itu berpendapat bahwasanya ini potensi keuangan yang sangat besar. iya, Lebih besar dari pajak sendiri dan zakat sendiri. Kalau Ya. disinergikan pasti lebih besar. Nah, itu pendapat beberapa iya, ahli mengenai ekonomi Islam. iya. Gitu, Pak. Oh, berarti benar kayak orang pajak ya Pak ya? Nah, kalau tadi ada upeti ya, yang nggak Ya. mau bayar umpetin ya Pak ya? Iya. Iya, seperti itu Pak. Jadi ini kalau kita bisa bicara secara jujur, Iya Pak. orang sekarang membayar pajak karena terpaksa. Ya. Satu. Kedua, nggak ada jalan lain. Iya, Ketiga, ancaman-ancaman dan sebagainya. iya, Kalau zakat enggak. Zakat itu disentuh hatinya. iya, Bahwasanya orang yang disentuh hatinya, dia akan sadar, kemudian dia membayar pajak dengan gembira, dengan Iya, iya. senang, dengan Iya. bahagia. Enggak seperti terpaksa. Oh, iya. Beda ya, Pak, ya? Iya, beda. iya. Jadi Beda. berkah ya Pak ya? Berkah. Ah, ya. Inilah yang Iya. dinamakan berkah Islam, Iya. dalam mana kaum muslimin itu Iya. mentransformasikan zakat ke dalam pajak agar bersatu. Iya. Pajak juga memperhatikan pendapat-pendapat Islam tadi Iya. agar antara pajak dengan zakat jangan menjadi duplikasi. Iya, Itu disatukan Iya. dalam bentuk sinergi. iya, Sinergi inilah yang diimpikan oleh beberapa ahli pajak iya, yang
yang mengerti mengenai masalah hukum Islam. Jadi kalau syariah ini, sekolah syariah ini, Iya. S3 ilmu ekonomi syariah, ilmu ekonomi syariah dalam bidang finance Iya. maupun ekonomi ini bisa dikembangkan, Iya. maka orang akan sadar bahwasanya sudah tidak ada lagi pemisahan Iya. antara pajak sama zakat. Sudah kita satukan saja. Berarti itu saran dari Bapak terkait untuk pemerintah, masyarakat dan pihak yang terkait ya. Jadi intinya adalah dengan disentuhkan perasaannya ya. Jadi hatinya dia membuat dianya menjadi bahagia ya, dengan membayar dia. Betul. Berbahagia karena bisa membantu orang lain ya. Iya, benar. Ini penting sekali karena pada hukumnya suatu Nanti dulu Pak, itu siapa tuh yang datang tuh Pak? ada ya? Iya, ada yang datang tuh Pak. Wah. Mbak, kita tunggu kalau gitu. Iya. Ada apa Pak? Oh iya, makasih ya. Saya ambil isinya aja ya Pak ya. Iya. Iya, kalau tempatnya udah punya banyak saya Pak. Nah. Wah, ini untuk Pak Puspahadi nih. Ada apa nih Pak? Coba kita lihat. Iya. Hati-hati meledak. Kok tahu kita lagi ada di dekat air Pak? Itulah, air itu kan hukumnya rata. Iya. Jadi dia dimanapun berada, Iya. air itu akan horizontal. Iya. Ya. Makanya ada water pass. Iya. Nah ini air yang di belakang kita kan water pass. Iya. Kalau kopi, water apa Pak? Nah itu water kopi. Oh gitu. Ini Pak, kayaknya ada ini pertanyaan nih dari audiens Pak. Ya. Menanyakan kepada, dia nanya nih, mau dipanggilnya apa nih? Puspahadi. Pak Puspahadi ya. Gimana sih? Nah ini mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan Bapak nih ya. Bagaimana sih peran konsultan pajak yang paham ekonomi syariah buat memantapkan, kayak kopi aja Pak, mantap Pak, biar mantap Pak ya, sebagai penerima negara Pak. Ya. Mungkin bisa dibantu Pak? Jadi saya jadi konsultan pajak belum lama ya. Iya Pak. Baru 50 tahun saja. Oh, lumayan ya Pak ya? Lumayan Pak. Jadi selama 50 tahun itu Iya Pak. antara ilmu Ya, sama kenyataan itu ketemunya susah. iya, Jadi konsultan pajak berada di tengah. iya, Kalau dibilang dia penengah mungkin, Iya. tapi dia yang kejepit. iya Pak. Karena dua ini Kesian banget ya, dia di kepentingan bawah yang tekanan ya berbeda. Pak ya? Betul. Iya, Tekanan ini yang satu pemerintah tekanannya budget, iya, karena tanpa budget dia tidak punya target untuk menerima negara. iya, Yang ini maunya bayar sesedikit mungkin. iya. Tadi Ini- ya, ini. upeti dan umpetin ya Pak ya? Iya. Ah, Jadi ini akan melarikan diri Iya, kalau ini memberati dia. iya, Jadi ini yang dipersatukan. Jadi berarti seorang konsultan pajak itu tidak boleh hanya berpikir pajak yang rendah, Iya. bukan, tapi pajak yang benar. iya. Berarti ada unsur syariahnya Pak ya, kalau yang benar ya Pak ya? Sangat, Oh, gitu. sangat. Coba sekarang kita lihat. Akuntan publik Iya, hanya bicara mengenai masalah kewajaran, iya. sedangkan syariah berpegang pada kebenaran. Kalau wajar tuh berarti belum benar-benar adil ya Pak ya? Benar. Dari persepsinya siapa ya Pak Benar, ya? iya. Wajarnya siapa Pak ya? Coba lihat audit report. Iya, Audit report yang berbicara wajar. iya betul. Ya, jadi kalau audit syariah bilangnya benar. Iya. Nah, itu Hitam putih ya Pak ya? Iya, Nah, hitam. nggak ada abu-abu ya, Pak ya? Nggak ada. Nah, Ya, tegas sekali. Terus mengenai apa tadi itu satu lagi? kaitannya dengan syariah Pak, konsultan yang Ya, memegang prinsip syariah gimana? Apa beda dengan yang ya, konsultan pajak yang konvensional Pak? ya, sangat beda, sangat beda. Kalau saya sebagai konsultan pajak selalu melihat kewajaran juga Ya. sebagai pertimbangan. Kalau konvensional hanya bicara mengenai masalah Anda mesti bayar. Ya. Kalau nggak bayar, saya ancam dengan Oh. ini, begitu. Itu Ya. yang tadi saya bilang itu tidak menyentuh hati. Iya, Sedangkan saya datang untuk menyentuh hati. Saya tak bilang, Anda punya konsep apa mengenai pembayaran pajak? Kan Anda hidup di Indonesia ya harus Iya. bayar pajak. Hidup di Jakarta ya harus pajak Jakarta. Jadi itulah
beban yang dipikul oleh seorang konsultan ekonomi yang punya kaki satu di syariah, yang satu di konvensional. Syariah penuh nggak bisa, Ya. Konvensional penuh nggak adil, Ya. nggak wajar gitu kira-kira ya. Berarti orang beruntung juga ya yang menggunakan konsultan pajak dengan konsep syariah ya. Benar. Di samping dia dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, dia dapat seperti entertain juga Pak. Ya. Dapat bonus apa? Ya. Berbahagia Pak ya. Ya, Berbahagia mungkin karena bisa berbagi ya Pak ya. uang itu segalanya, Ya. tapi tidak selalu segalanya. Iya betul. Orang yang paling rugi adalah apa? Terlalu apa? Menghormati atau terlalu mempertinggi atau menganggap segala sesuatunya uang ya Pak ya. Iya. Paling rugi. Padahal yang lebih untung tuh kalau kita bisa bersilaturahmi ya Pak ya. Betul, betul. Nah kemudian ada satu lagi Bapak kan bilang bahwa dulu dari S3IF ya. Kalau nggak Iya. salah S3IF itu salah satu ikonnya TSR ya. Tapi di String Relation ya Pak ya. Ya, Nah kalau bisa Bapak jelaskan bagaimana bentuk dari TSR dari adanya kolaborasi pajak dan zakat yang bisa meningkatkan kemaslahatan Pak. ya. Begini, ini patut disosialisasi dalam bentuk yang lebih sederhana. Iya Pak. Jadi begini, kalau kita melihat kukusan, Iya Pak. kukusan tuh atasnya tajam, Ya. bawahnya Melebar ya. melebar. Ya. Itulah rumus konvensional. Iya. Sedangkan rumus syariah, Ya. kukusannya dibalik, Iya. dari bawah ke atas. Iya. Jadi berarti dia pusarannya itu pusaran yang makin lama makin besar. Cukup menarik ya. Bottom up ya Pak ya. Ya, bottom up, bottom up. Ini bottom up ini membesarnya karena keridhaan Allah. Oh. Jadi Berkah banget ya Pak ya mungkin Iya. ya. Dari Jadi hal ini- yang kecil mungkin ya Pak ya. benar, Iya. kecil kalau banyak pun jadi banyak. Iya. Betul. Daripada banyak tapi orangnya nggak mau bayar. Betul. Nah itu, jadi kesadaran yang ada harus didasarkan pada teori-teori TSR tadi. Iya Pak. Nah, inilah yang dinamakan pusaran Iya. yang membesar. Nah, pusaran itu kayak tornado begitu ya. Iya, iya. Nah, itu pusaran yang membesar. Semakin besar ke atas, Iya. semakin bagus Iya. bagi kemaslahatan umat, Iya. bagi kesejahteraan orangnya, kesehatan orangnya secara mental ya, Iya. secara mental. Kemudian yang penting lagi adalah redo itu Iya, yang redo. susah. Iya Pak. Ikhlas itu yang susah. Jadi orang membayar pajak secara ikhlas, dia akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Iya. Ini bagaimana merumuskannya? Iya Pak. Itulah yang tantangan bagi ilmu syariah untuk bisa menerjemahkan Iya Pak. bahwasanya uang bukan segalanya, Iya. tapi harus dengan bukti. Iya. Nah, rumusan-rumusan tadi itu memang dibahas di dalam Iya. sekolah saya dulu Iya. di S3 yang menyadarkan bahwasanya ternyata uang bukan segalanya. Ya Bang benar Pak. Begitu Ya, terima Pak. kasih banyak Pak. Ya. Jadi mungkin dengan Bapak kuliah di S3IF tuh bisa selamat di dunia dan akhirat ya Pak ya. Betul. Jadi dapat semua ya Pak ya. Ada moto, Iya. kalau konsultan pajak yang biasa Iya. itu menggunakan teori maju tak gentar membela yang bayar. Iya. Kalau yang orang syariah enggak. Iya. Maju tak gentar Ya. menyadarkan yang bayar. Wah luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak atas Terima kasih kembali. sharing ilmunya untuk kita semua Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi karena setahu saya ilmunya Bapak ini banyak banget Pak. Apalagi pengalamannya yang luar biasa dan Ya. biasa di luar ya Pak ya. Biasa di luar. Iya. Betul. Ya, terima kasih banyak. Salam sejahtera dari S3IF Universitas Trisakti. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Akibat dari adanya suatu keinginan untuk bersatu. Iya, Pak. Keinginan untuk bersatu ini membagilah dia. Yang satu suruh ngurus air, Iya. yang satu suruh ngurus Spesialisasi ya, Pak ya? Iya, Spesialisasi ya. betul. Iya. Yang satu ngurus duitnya, satu ngurus ini, ngurus ini. Nah ini tadi Iya, Pak.